Yang kedua, teman-teman, tentang bagaimana cara biar amal ibadah kita itu menjadi bernilai berkah, kebaikan-kebaikan, diampunkan dosa, diangkat derajat, dijadikan sebagai jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah, dijadikan sebagai kebaikan untuk di akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua supaya amal kita itu menjadi amal yang bernilai kebaikan, amal solih, syaratnya adalah wahtisaban. Kalau yang pertama syaratnya iman, tasdik, yakin, thiqah billah. Yang kedua syaratnya ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Ikhlas. Jadi pertama beriman, kedua ikhlas. Karena kalau kita yakin, kita beriman dengan semua rukun iman, kita yakin puasa itu perintah Allah, kita yakin puasa itu adalah kebaikan, kita yakin tentang surga yang Allah janjikan di balik ibadah puasa, tapi kita nggak ikhlas, kita masih ibadahnya pamer. Apalagi sekarang kita hidup di era sosial media, di mana semuanya bisa kita update. Kita bisa update status, kita bisa update stories, kita bisa update feed, kita bisa update broadcast di grup, kita bisa di-repost oleh orang lain, kita bisa candid. Kadang-kadang kita nggak ada niat ria, tetapi ada yang ngeposting, ada yang share, terus kita tahu jadi kebawa ria. Banyak banget cara untuk kita bisa ria, sehingga yang harus kita jaga selama ibadah bulan Ramadan adalah ihtisaban, tajdidun niyah, perbaharui niat kita. Karena orang ria itu bisa dengan 3 celah. Pertama, ria di awal, memang dia niatnya udah nggak benar dari awal, pengen pamer. Kita tilawah, apalagi misalnya yang punya akun sosial media, apakah di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube, dia pengen live nih, live lagi tilawah, atau dia tilawahnya online. Kan sekarang banyak yang pakai meeting online atau acara tausiah online ya, dengan yang bisa langsung interaktif misalnya. Nah, kan bisa juga nanti kita tadarus online nih, bareng dengan teman-teman. Di antara semua yang tadarus ternyata kita yang bacaannya paling bagus. Nah, muncul rasa sum'ah, rasa riya, rasa sombong, pengen nunjukin ke yang lain kalau kita tuh yang paling bagus bacaannya. Ternyata dari 10 orang yang tadarusan bareng secara online, kita yang paling bagus bacaannya, tapi kita yang paling tidak bernilai pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Innallaha la yanzuru ila a'malikum wala ila aswarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngelihat perbuatan kita dulu sebelumnya. Allah nggak ngelihat penampilan kita dulu. Allah nggak ngelihat harta kita dulu sebelumnya. Allah akan ngelihat hati kita dulu. Kalau itu benar, baru Allah lihat yang zahir. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung pada niat. Hati-hati dengan itu. Karena jangan-jangan ketika kita misalnya nih, baru aja kemarin saya dapat edaran dari masjid komplek untuk sumbangan takjil. Kita tulis nama, kita tulis angka, berapa kita mau nyumbang takjil yang nanti akan dibagi-bagikan di masjid, diberikan kepada security komplek, kepada pekerja kebersihan komplek, dan marbot di masjid. Misalnya kita tulis nama nih, nama Hanan Ataki, sumbangan donasi takjil 1 juta, kita kirim ke masjid. Dalam hati kita muncul rasa riya, wah kayaknya nih di komplek ini kayaknya saya nih yang paling gede nih ngasihnya nih. Udah, ternyata yang paling rugi di komplek itu dalam sedekah adalah kita. Padahal yang kita yang paling gede. Kenapa? Rusak niatnya. Oh, kalau gitu mending kasih kecil aja Ustadz biar nggak ria. Nggak gitu juga sih. Karena bisa jadi setan sengaja menjebak kita supaya nggak beramal. Daripada ria mending nggak usah. Daripada ria mending nggak usah tilawah. Daripada ria mending nggak usah dakwah. Bukankah dengan kita berdakwah di sosial media jadi syiar, tapi sisi lain resikonya ria. Makanya kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kita gara-gara takut riya jadi nggak bersyiar. Kayak kita sekarang nih, tampil di live, nanti tilawah saya diposting di YouTube, diposting di Instagram. Terus apakah saya merasa riya? Nah, ini yang harus saya hati-hati. Jangan sampai gara-gara saya posting di Instagram, niatnya pengen syiar, akhirnya amal saya gugur gara-gara riya. Kebalik, saya nggak mau posting sama sekali biar saya tidak riya, jadinya tidak ada syiar. Makanya kita harus memperbaharui niat, terus menjaga niat kita. Ditambah lagi di bulan Ramadan, kata ulama fikih, niat itu sebaiknya diperbaharui sebagaimana mazhab Imam Syafi'i.
diperbaharui setiap malam. Sebelum subuh kita berniat kembali, baik niat yang dibaca atau niat yang di dalam hati, tapi kita perbaharui setiap malam. Jadi ada celah orang riya di awal, ada celah orang riya di tengah. Maksudnya di tengah, di awal dia ikhlas, tapi di tengah ada yang muji. Wah, sumbangannya besar ya, Masya Allah, terima kasih ya Ustadz, kata orang DKM, kata Marbot. Akhirnya kita ngerasa besar kepala, kita ngerasa jadi berbunga-bunga, kita ngerasa bangga diri gitu, kita merasa hebat. Nah, ini namanya riya di tengah. Padahal di awal udah ikhlas. Di awal kita pengen diam-diam aja, nggak ada yang tahu. Makanya kita titipin ke teman kita, ke pembantu kita, ke supir kita, tolong bawa ini ke masjid. Ya, saya nggak mau ketemu sama orang DKM, takut nanti riya. Tapi kan kita udah terpaksa nulis nama biar terdaftar. Soalnya kalau nggak nulis nama nanti nggak ketahuan kalau rumah kita itu udah memberikan hak masjid gitu kan. Terpaksa nulis nama, atau kita nggak tulis nama, nulisnya hamba Allah. Tapi nomor rumahnya ketahuan, rumah kita kan sama aja ya. Jadi ya udahlah, terpaksa nulis nama, nomor rumah dengan angka donasi. Tapi kita nggak ada niat riya, kasih aja ke DKM, dapat SMS, Pak makasih ya, Alhamdulillah sumbangan Bapak ternyata yang paling besar di komplek. Muncul sombong, itu riya di tengah. Tadarusan online, nggak ada niat riya, tapi pas ada yang bilang dari teman kita, Masya Allah suaranya bagus ya, riya di tengah. Posting bacaan Al-Quran, posting lagi ibadah, posting lagi bersedekah, posting lagi turun ke jalan untuk berdakwah dengan membantu orang-orang yang butuh. Kita posting niatnya apa? Syiar. Tapi di komen ada yang bilang, luar biasa ya, harusnya kayak gini tuh dakwah, luar biasanya tilawahnya bagus, luar biasanya suaranya bagus, saya adem kalau dengar suara ini, bacaan ini, segala macam. Muncul riya di tengah, rusak amal kita. Atau riya di akhir, ini yang paling bahaya. Di awal udah kejaga, udah ikhlas. Di tengah nggak keganggu dengan pujian-pujian orang. Kita tutup mata, tutup telinga, nggak mau baca komen karena pengennya ikhlas. Tapi di akhir ada yang ngeremehin kita. Biasanya pemancingnya itu ada yang ngeremehin kita. Ada yang bilang gini, jangan cuman dakwah ngomong doang dong, beraksi, berbuat sesuatu yang konkret. Akhirnya kita kepancing. Wah, dia nggak tahu kemarin saya turun ke jalan. Ya, dia nggak tahu kemarin saya sedekah. Dia nggak tahu kalau saya juga ikut bebersih di masjid-masjid. Dia nggak tahu. Kita kepancing kan? Akhirnya kita kasih tahu, nih lihat nih postingan yang ini. Bukan cuma ngomong, saya juga turun. Akhirnya gugur lagi amal kita. Istri masak untuk suami, awalnya ikhlas, di tengah dia ikhlas, tapi besoknya suaminya komplain. Mah, kok puasa kita tahun ini biasa-biasa aja ya? Kayaknya nggak ada yang spesial dari makanan. Akhirnya kepancing. Pak, tahu nggak aku tuh udah gini. Sebutin satu-satu kebaikan kita. Suami juga gitu. Awalnya mencari nafkah, nggak ada niat riya, nggak ada niat pengen dipuji sama istri. Tapi di tengah juga nggak terganggu. Di akhir mertua ngebanding-bandingin kita sama menantu yang lain. Akhirnya kita kepancing. Nah, ini namanya riya di akhir. Itu juga bisa menggugurkan pahala dari amal yang kita lakukan. Makanya kata ulama, jaddidu niyatakum, perbaharui niat kalian di awal, di tengah, di akhir, supaya terjaga sampai akhir hayat kita, amal itu tetap menjadi amal yang utuh. Itulah dua syarat amal kita di bulan Ramadan menjadi amal solih, amal yang berpahala besar di sisi Allah, amal yang akan menjadi kebaikan dunia dan akhirat, dan amal yang bisa menjadi keberkahan dalam hidup kita insya Allah. Syaratnya dua. Satu, iman, artinya kita menjadi orang yang yakin sama Allah dengan semua rukun iman. Yang kedua, ikhlas.